Shalom. 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 Iya, pasti kabarnya penuh dengan sukacita hari ini ya kan Kak? Amin. Puji Tuhan. Makin gembira di tahun 2021 ini kita menunjukkan sukacita kita dengan tema orang Samaria yang baik hati. Ya, kita akan mulai ibadah kita dengan bersukacita. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri semua, jangan malas-malas. Dengan semangat kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Happy Yeye sambil bertepuk tangan ya. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Gunakan kakimu. Bum bum. Hati-hati gunakan kakimu. Bum bum. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bum bum. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Klip, klip. Hati-hati gunakan matamu. Klip, klip. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Tanganku bekerja buat Tuhan. Tanganku Kerja buat Tuhan. mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Amin. Dengan penuh sukacita kita masih melakukan ibadah kita. Kakak undang adik-adik silahkan duduk. Ambil sikap yang rapi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari dengan sikap sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa, kita angkat pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. terang bagi jalanku. Sungguh-sungguh katakan, Terang bagi jalanku. Oke, kita tadi sudah mengangkat pujian kita. Sekarang sebelum kita mau berdoa firman Tuhan kita, siapkan dulu adik-adik Alkitabnya supaya nanti kita lebih tenang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kita hari ini. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita lipat tangan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kami masih boleh untuk kebaktian kami, walaupun kami masih kebaktian online di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan kebaktian ini dan firman yang akan kami dengar nanti bisa kami pahami dan bisa kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah kami, anak-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kakak sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Iya, sekali lagi kalau kakak bilang shalom adik-adik, shalom, hebat, luar biasa ya. Sekali lagi ya, shalom adik-adik, ya, hebat, luar biasa. Iya, nah hari ini adik-adik kita mau bercerita tentang firman Tuhan. Nah, cerita kita hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, ceritanya hari ini kita mau bercerita tentang, nih bisa dilihat ya adik-adik, orang Samaria yang baik hati. Iya, orang Samaria yang baik hati. Nah, cerita kita hari ini tentang orang Samaria yang baik hati. Kira-kira adik-adik tahu nggak? Udah pernah dengar nggak tentang orang Samaria yang baik hati ini? Seperti apa coba orang Samaria ini? Nah, adik-adik pasti sudah tidak sabar ya kan mendengar ceritanya. Nah, jadi
pada suatu kali ada seorang ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada Yesus. Dia ingin menguji Tuhan Yesus. Dia berkata seperti ini, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa hidup yang kekal? Nah, kata Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus? Apa yang tertulis di dalam kitab? Nah, Tuhan menyuruh bahwa kita mau mengasihi sesama dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap pikiran kita. Nah, adik-adik, lalu Tuhan bercerita kepada yang ahli Taurat tadi. Nah, katanya ada seorang yang berjalan dari Yerusalem kemana? Ke Yeriko. Nah, di tengah perjalanan ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi kepada pria ini? Tiba-tiba ada yang datang dari semak-semak. Dia mau merampok. Nah, dia mau merampok ketika pria ini melawan. Tapi tetap saja perampok ini mengambil semua barang-barangnya dan memukulnya sampai dia terluka. Dia terluka parah sehingga dia jatuh, gedebrak. Dia jatuh ke tanah, lalu mereka pergi meninggalkannya tergeletak di pinggir jalan. Nah, lalu tiba-tiba beberapa saat lagi datang, tuk tuk tuk, ada suara kaki berjalan. Nah, ada seorang yang berjalan adalah seorang imam. Imam ini biasanya mengajar di tempat ibadah. Ketika dia melihat ada tergeletak dan sedang terluka, tolong aku sangat kesakitan. Tapi dia hanya melihat. Lalu dia pergi meninggalkan pria itu tergeletak di jalan. Nah, dan beberapa saat kemudian datang lagi seseorang. Ini adalah orang Lewi. Orang Lewi ini juga biasanya bekerja di tempat ibadah, adik-adik. Iya, dia sering ke gereja juga, sering pelayanan, sering memuji nama Tuhan. Tapi ketika ada seorang yang membutuhkan pertolongan, dia melihat di pinggir jalan orang terluka. Dia hanya melihat dan lalu juga pergi meninggalkannya. Dia pergi dari seberang jalan, dia pergi jauh, dia tidak mau menolongnya. Wah, kasihan ya adik-adik ya, tidak ada yang mau menolong. Baik seorang imam yang suka mengajar di tempat ibadah, dan seorang Lewi yang suka pelayanan dan memuji Tuhan di tempat ibadah. Lalu ada orang yang ketiga datang dengan ketak ketuk. Wah, dia berharap, siapa ya yang akan datang yang mau menolongku? Aku sangat kesakitan. Dia tergeletak di jalan. 2 orang pria yang lewat tidak mau menolongnya. Lalu tiba-tiba ada seorang yang berjalan dengan keledainya mendekati pria itu. Ini adalah orang Samaria. Orang Samaria ini orang yang selalu dijauhi orang lain, selalu diejek,
banyak sekali yang memusuhinya. Tetapi orang Samaria ini melihat pria itu tergeletak di jalan, melihat dia terluka. Wah, dia sangat kasihan. Dia buru-buru turun dari keledainya dan dia langsung memberikan anggur dan mengelap lukanya dan mengangkat dia ke atas keledainya dan cepat-cepat dibawanya ke penginapan untuk dirawat. Nah, dia dibawa ke penginapan untuk dirawat, diobatin lukanya supaya cepat sembuh. Bukan hanya dirawat dan diobatin lukanya, orang Samaria tadi juga membayar semua perobatan dari pria yang terluka tadi. Wah, luar biasa ya adik-adik, orang Samaria ini dia mau menolong orang yang sedang terluka, dia mau membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan, walaupun orang Samaria tadi tidak mengenal siapa pria tadi yang terluka. Tapi karena dia merasa kasihan, dia mau membantu dan dia mau menolong dan membawanya ke penginapan untuk diobati seluruh luka-lukanya dan juga membayar uang untuk obatnya. Bahkan orang Samaria mengatakan kepada yang punya penginapan tadi, nanti kalau uang perobatannya kurang, Bapak bisa minta kembali kekurangannya kepada saya. Nah, luar biasa ya adik-adik ya orang Samaria ini. Nah, kira-kira yang mana menurut adik-adik yang mau menolong, yang mau mengasihi sesamanya, yang mau mengasihi temannya? Apakah seorang imam yang suka mengajar di tempat ibadah, atau seorang Lewi yang suka pelayanan di gereja, suka beribadah di gereja tapi tidak mau menolong sesamanya, atau orang Samaria yang mau menolong orang yang tidak dikenalnya? Bahkan orang Samaria ini sering diejek. Kira-kira adik yang mana? Orang Lewi, Hakim, atau Samaria? Iya, betul sekali, orang Samaria. Karena orang Samaria ini adalah orang yang baik hati. Nah, adik-adik, kakak mau tanya ini. Siapa yang adik-adik kalau temannya butuh bantuan, dia mau menolong? Iya, pintar sekali adik-adik kecil ya. Walaupun kita masih kecil, tapi kita harus mau membantu teman kita. Bukan hanya satu suku kita saja. Kalau kita orang Karo misalnya, kita hanya mau membantu orang Karo aja. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mau kita menolong walaupun kita beda agama, walaupun kita beda suku, beda rambutnya, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang berkulit hitam ataupun yang putih. Kita harus tetap menolong orang yang mau butuh pertolongan. Nah, seperti itu adik-adik yang Tuhan Yesus mau untuk kita. Bukan seperti seorang Hakim sama orang Lewi tadi yang tidak mau menolong, yang mau meninggalkan orang yang sedang butuh pertolongan. Nah, di masa pandemi ini adik-adik kan selalu di rumah nih, nggak bisa kemana-mana. Jadi tiba-tiba ada teman kita yang sakit, gimana coba kita mau menolongnya? Gimana guru yang mau menolong teman kita sakit? Padahal aku kan nggak bisa keluar. Kalau keluar nanti dimarah mama, harus pakai masker, harus cuci tangan dulu, nggak boleh bertamu. Gimana ya caranya? Nah, caranya kalau mau memberi penghiburan untuk teman kita, boleh ditelepon.
kita kasih, Cuit lagi sakit ya? Udah minum obat belum? Nah, seperti itu bisa memberikan penghiburan untuk teman kita. Ya, bisa dimengerti adik-adik ya. Iya. Nah, untuk hari ini ada ayat hafalan kita yang diambil dari Roma 12 ayat 9. Nah, katanya seperti ini, hendaklah kasih itu tidak berpura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Nah, sekali lagi, Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu tidak pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, adik-adik sudah paham ya apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita? Kita harus mau membantu orang yang membutuhkan pertolongan tanpa membeda-bedakan suku, agama, jenis rambut, gemuk, kurus, harus semua sama. Karena di mata Tuhan Yesus semua sama. Ya adik-adik ya? Oke, amin. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup firman Tuhan kita. Ikutin kakak untuk berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, yaitu tentang Samaria yang baik hati. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar tadi bisa kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau anak-anak Tuhan menolong, membantu teman-teman kami yang sedang butuh pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mengumpulkan persembahan, beri persembahan yang terbaik. Jangan diucek-ucek uangnya, beri dengan yang terbaik. Kita akan bernyanyi persembahan kami pada hari ini. Sembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita ambil sikap kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan kami. Bapa, kami datang mengucapkan syukur, berterima kasih. Kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan, terkhusus kami doa untuk persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan perkenankan persembahan kami ini. Kiranya juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat kedua orang tua yang sangat kami cintai. Tambahkan rezekinya, tambahkan kesehatannya, tambahkan umur panjangnya Tuhan. Kami sangat mencintai kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga persekolahan adik-adik, adik balita dan adik-adik anak kecil Tuhan. Engkau yang berkati dalam mereka studi Tuhan, walaupun dalam kondisi sekarang mereka belum bisa secara langsung berjumpa oleh teman-temannya dengan guru sekolahnya, tetapi tidak memutuskan semangat mereka untuk bersekolah. Tuhan yang berkati dalam sekolah online mereka pun, mereka dapat menunjukkan prestasi mereka Tuhan. Mereka dapat menunjukkan peningkatan dalam sekolah mereka. Kiranya Tuhan yang berkati
adik-adik kami Tuhan, Kau yang tambahkan kesehatan mereka, jauhkan dari virus corona yang semakin lama semakin jerak dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja untuk kehidupan kami. Terkhusus kami berdoa Tuhan buat gerejamu Tuhan, buat juga Klasis Medan Kuta Curug. Engkau berkati setiap pengurusnya, karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah turut bekerja juga buat segala dari klasis kami, Klasis Medan Kuta Curug. Engkau berkati Bapa yang baik, kiranya ini saja doa kami. Terimalah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita pulang, kita akan bernyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Dengan tepuk tangan dan bersukacita. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Mari kita doa Bapa kami dan berkat. Mari kita berdoa sama seperti yang diajarkan Kristus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Oke, kita mau mengumumkan siapa-siapa saja yang menjadi pemenang perlombaan kita ataupun kuis kita di tanggal 17 Januari 2021 yang lalu. Oke, siap-siap ya adik-adik, kita akan umumkan. Pemenang untuk anak kecil ada 2 orang. Yang pertama adalah Nadia Atalia Serahana Sembiring dari Runggun Kilometer Walu. Tepuk tangan. Dan yang kedua adalah Jenis Michela Sitepu dari Runggun GBKP Pasar Pitu Medan. Oke, selamat untuk adik-adik kami. Nah, ada lagi yang mau dapat hadiah? Oke, kita akan juga buat perlombaan ataupun kuis untuk minggu depan. Oke, nah kuisnya hari ini. Oleh sebab itu, adik-adik harus memperhatikan video ini. Dari video ini kita akan membuat kuisnya. Oke, kita saksikan videonya. Nah, tugas adik-adik sekalian adalah menceritakan kembali isi dari video tersebut dengan bahasa adik-adikku sekalian yang direkam, ya, yang direkam lewat HP. Tapi kali ini perlombaan ini khusus untuk anak-anak kecil dari Runggun Beranti Siguci bersama Limo Mungkur Senembah, Kampung Susuk dan Gunung Rintih. Oke, sekali lagi ya. Runggun Beranti Siguci bersama Limo Mungkur Senembah, Kampung Susuk dan Gunung Rintih. Nah, videonya itu dikumpulkan hari ini juga, dikirimkan hari ini juga
ditunggu sampai jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Dan dikirim ke nomor HP 0813 6266 3501 dengan durasi video minimal 1 menit, maksimal 3 menit. Ingat ya, minimal 1 menit, maksimal 3 menit. Format pengirimannya yang dikirimkan video tersebut adalah dengan nama kamu siapa, baru runggun kamu, runggun dari mana, dan kelasnya kelas kecil gitu ya. Dan kami akan mengambil pemenang sebanyak 5 orang. Oleh sebab itu kirimkan videonya dan akan diumumkan siapa yang akan menjadi pemenangnya pada tanggal 21 Februari 2021 pada saat ibadah online seperti ini. Jadi ayo adik-adikku bikin videonya, kirim. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Dadah.